masjidnya. Gedung dibangun. Ruang OSIS-nya ini ada. Masuk ke sini 11 MIPA 4. Bisa sinyalin atau redup gitu kan, seperti itu kan ya. Bagaimana? Kudu pinter-pinter guru untuk membuat pemantik ini. Oh, caranya ini dipantik kalau ilmuwan gak tidak jago nih. Saya ngerti pelajarannya itu masuk. Kami lah ya. Kubu kok dulu kok guyon itu. Guyon itu kan belajar sambil bermain kan boleh. Saya penting ojo sing jorok tok. Jangan sampai. Ini yang pertanyaan romantik. Ada yang mau diskusikan pertanyaan romantik? Sudah bisa membuat pertanyaan romantik? Romantik itu nanti berkaitan dengan TP apa bebas? Bebas. Bebas. Berkaitan dengan TP. Iya, harus berkaitan dengan materi. Tapi maksudnya nggak masuk di dulu ya, nggak masuk. Kalau TP itu masuk asesmen maksudnya. Nggak masuk itu. Contohnya ini. Apa yang membuat sebuah cerpen itu menarik dibaca? Atau apa yang membuat kamu gemar membaca Al-Quran? Misalnya, oh ada anak sebentar yang sekarang mungkin baca Al-Quran karena habisnya begini. Bisa jadi kan anak tahu termotivasi itu karena apa? Jadi yang dikatakan romantik itu adalah pemicu anak-anak itu untuk bisa setiap hari istiqomah belajar di dalam, maksudnya senang tertarik dengan pelajaran kita. Di pertanyaannya saya tadi sudah bilang boleh dijadikan diagnostik. Jadi pertanyaan romantik boleh dijadikan sebagai pemeriksaan. Ya. Saya hanya melakukan pertanyaan satu kali itu, apakah itu juga dimasukkan sebagai kesiapan awal atau dia boleh dijadikan kesiapan. Saya pahami ya Pak ya, dan saya tanyakan waktu itu yang boleh pengawas juga. Kegiatan pembelajaran ini tadi Pak Sendirikan sampaikan tadi kegiatan belajarnya adalah satu, anak disuruh nyapu pendahuluan inti untuk. Ingat pendahuluan itu ya mesti dengan menyampaikan yang tadi itu sudah sebenarnya ada pendahuluan tadi itu. Persepsi motivasi itu kan sudah masuk ke situ. Menyampaikan itu nggak usah ditulis ya berarti guru hanya menyampaikan. Ingat tujuan pembelajaran harus disampaikan di setiap pertemuan Bapak Ibu. Ini saya ngawalin sih kadang lewes ya lo bedan ujung-ujung semua ulang materi ini apa kan mulai ya gampang pindah kayak gitu ya. Terus saya sekolah soal guru takut mau jadi karo mansan seperti itu ya. Itu model lama ya Pak Ibu tinggalkan. Terus jangan belajar pada kesempatan kita hari ini, jangan belajar kita adalah ini. Jadi anak itu ngerti, oh saya mau dibawa ke sana loh kalau saya. Jadi tidak mau mengantarkan anak itu benar, tapi boleh nanti. Jadi tujuan itu mengantarkan anak mau bawa kemana. Kemudian di dalam kegiatan belajar tadi, Bapak Ibu ingat kita memulai memiliki pendekatan C4. C4, C4. Critical thinking, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Ya, ada kolaboratif ya. 4C ini yang kita jadikan pendekatan. Boleh nggak menggunakan saintifik? Pendekatan saintifik. 5 itu loh, menanya.
usul dari masa saintifik ini. Jadi di dalam langkah pembelajaran itu Bapak Ibu ingat, yang kita gunakan di langkah pembelajaran itu adalah strategi mengajar. Bapak Ibu kalau mau menggunakan problem solving, misalnya kita menggunakan PBL, maka langkah-langkah itu sesuai dengan PBL. Muninya PBL, loh pokoknya modelnya liane. Bagaimana saya caranya tahu, Bu? Working PBL itu modelnya bagaimana? Oh, yang pertama, setelah ya kan tadi pendahuluan, bahasa suwe-suwe, 15 menit. Lalu inti, misalnya langkahnya adalah di inti itu siswa apa? Jadi jangan guru menyuruh itu nggak boleh. Siswa memperhatikan video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru, misalnya ya video. Siswa memperhatikan. Jadi perkataan yang menyuruh itu nggak boleh. Siswa memperhatikan video pembelajaran atau memperhatikan atau mengamati. Oke, Pak. Kemudian siswa dibentuk ke kelompok. Misalnya siswa dibentuk kelompok. Itu langkah-langkah pembelajaran. Silakan panjenengan nyari di Google. Karena sudah nanti ada soalnya. Soalnya langkah pakai pembelajaran dan bisa. Tadi Bu Yuni tadi kan sudah ada talaki. Langkah-langkah kegiatan di talaki itu apa? Nanti harus jenengan bisa membuktikan Bu bagaimana jenengan memberikan cara untuk anak yang memiliki kemampuan lebih akhirnya menggunakan konsep kira-kira. Ini kita kayak mulai pointer sing masuk ke masing harus tahu. Jadi hati-hati ya. Kalau mulai pas pinter juga juga tambah isi. Ini langkah pembelajaran. Terakhir di dalam langkah pembelajaran Bapak Ibu, ini yang tadi di ini nggak ada. Penutup itu apa saja Bapak Ibu yang harus ada di dalam Sampul apa? Apa sih terakhir? Sebelum sampai sebelum kan kita ya guru bersama murid menyimpulkan ini harus satu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah harus tahu, harus sering nggak dalam melakukan kesimpulan itu? Benar ya. Wes berjam ya. Assalamualaikum. Kadang-kadang kalau 12 jam itu nggak tahu. Ayo pilih-pilih pulang. Guru bersama dengan murid menyimpulkan pembelajaran. Yang kedua, setelah itu kita mengadakan refleksi. Bapak Ibu, tadi di video ini sudah ada. Refleksi itu ada dua. Refleksi terkait dengan metode belajar dan refleksi yang berkaitan dengan materi belajar. Biasanya di dalam refleksi ini mengandung unsur yang namanya evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Jadi kan tadi nggak pas awal-awal tahun dulu ini pertanyaan materi apa? Tanyakan kembali. Akhirnya anak itu berproses dari asalnya jawabannya kono, malah berganti oleh informasi yang begini menjadi seperti apa dia ketika bilangnya. Adakah perubahannya atau malah Iya kan? Jelas. Boleh, namanya penguatan materi. Di sini kan sebenarnya. Di kesimpulan ini kan bisa terus penguatan materi. Bisa kan? Jadi kan kesannya dari hasil jawaban anak-anak, terus kita sempurnakan dalam penguatan materinya. Bisa nggak? Jawabannya anak-anak loh Pak. Terus kemudian dikuatkan lagi oleh pendapat kita yang mendominasi kan. Pak Guru kan di sini jawabannya bener lah.
Iya kan? Penguatan materi. Boleh apa tidak? Jangan lupa harus ya. Dan yang terakhir, di dalam penutup ini Bapak Ibu jangan lupa berikan penugasan yang sifatnya memotivasi. Penugasan yang sifatnya motivasi. Bukti pocong juga, anak-anak jangan lupa besok dibaca dulu materinya sebelum kita pelajari yang selanjutnya. Ini tidak dikopon di kilometer yang ada ini tidak dikopon. Iya Pak tidak. Kemudian hilang itu saya. Bu, halaman berapa Bu? Lalu terpanggil. Just sampai pertanyaan yang mulai. Saya kok halaman berapa? Ini jangan sampai. Ini ketoro tidak tugasnya sama sekali. Kita bisa nggak Bapak Ibu? Jadi kan sekarang ini kan pakai buku kan, bukan pakai LKS kan? Setiap selesai pembelajaran Bapak Ibu, buku itu tolong itu sudah harus diisi Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah belakang itu, buku musik. Itu penugasan Bapak Ibu. Kalau ada penugasan ini Bapak Ibu, ini nanti kita akan bisa menilai anak berdasarkan pendekatan berbasis hasil atau korelasi. Ini korelasinya diferensiasinya di sini. Ini bisa, iya. Kepatuhan anak pada perintah guru termasuk juga anak ya, respon. Itu ya. Nanti akan penilaiannya di sini berbasis korelasi hasil dipastikan. Jadi sini Bapak Ibu mungkin ada yang ingin diskusikan. Nah, ini Bapak Ibu, metode belajar. Bapak Ibu, jangan lupa ini. Jangan harus merefleksi. Tanya kepada anak didik. Ini kurang bermasalah ya kok. Misalnya, ke anak. Oh, senang Bu metode ini ya, senang. Saya tanyakan itu selalu ke anak-anak. Bu, aku dulu metode ini dulu. Kalau buat video, wes besok ganti ya. Bikin apa? Lagu nyanyi satu kelas. Nyanyi, harus main musik masing-masing tak senengnya. Bu, ini lagunya apa kayak oleh, lagu oleh. Akhirnya diburu terus kelas itu. Jangan bosan kita merefleksi kita sendiri. Tapi kadang-kadang yang bisa refleksi itu kadang-kadang yuk mau ngono. Iya Pak Ida. Iya deh, ini model ini seneng apa enggak? Terus, ini diapain apa enggak? Ini kan selesai kalau ya Bu ya. Selesai. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Metode? Yang apa ini? Metode belajar. Kan kita nggak boleh tanya metode saya dulu seperti ini. Diskusi gitu ya. Banyak Bapak Ibu, jangan mau model apa sih? Jigsaw. Kita tahu sudah pernah melakukan? Ini sobat untuk dilakukan ayo, pakai mengajar yuk. Jigsaw itu kayak Pak, bentuk kelompok. Kelompoknya salah satunya harus bisa mempelajari sesuatu, belajar sesuatu, baru itu ngulangin ini, gue bocah dari murid cerita ini koncone, terus akhirnya semuanya menjadi tahu untuk jigsaw. Jadi tenang Pak, kalau kita sudah menggunakan metode pembelajaran, kurang diskusi kok deh. Mau sih, kelas itu kan hidup yang banyak dikira itu lagi berproses. Nah, kemudian saya gunakan lagi joyful learning. Apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang menyenangkan. Saya kalau pendekatan joyful learning ini, saya mesti materi akidah dan akal. Kenapa? Saya menggunakan joyful learning, saya jarang banyak ceramah-ceramah yang penguatan roh besar ini. Joyful learning ini misalnya kita membahas materi akhlak terkait dengan akhlak yang sekarang kelas 10 apa ya? Kebetulan juga. Larangan. Boya. Terus dulu dasar dan kawan-kawan ya. Itu ada 6 PE 5 kok 6 item. Oh, enak Pak. Jadi mulai silakan bentuk kelompok boya, kelompok bahasa, kelompok takabur, kelompok riak, kelompok sumah, kan loh. Kamu coba pelajari per kelompokmu materi itu. Pelajari kelompok. Yuk materi ini Pak. Materi ini stop. Setelah itu
drama. Sosial drama ini nanti harus dimasukkan TikTok, enggak sih seperti TikTok? TikTok, masuk di TikTok. Silakan dia dibuka SMA Patelo itu bukuannya metode pembelajaran dan sudah kita pakai. Kemudian sosial drama, satunya lagi berlagu. Akhirnya yang judi, lagu judi, diambil, diganti. Nah, mereka nyanyi dengan itu. Kenapa, Pak? Kok harapannya mereka dengan senang, dengan santai? Karena nyanyi cenderung akan lebih mengingat daripada materi. Karena saya gawe karikatur, Bapak Ibu. Jadi joyfulness ini adalah pendekatan yang menyenangkan bagi siswa. Bikin karikatur, kayak gambarnya wong modern, teriak, pamer. Setelah itu ditayangkan, anak teman-teman lain akan mengomentari pendapatnya bagaimana dengan gambar itu. Kalau karikatur kan cenderung tidak ada tulisan, mengomentari itu gambarnya ini bu, boleh nggak kita seperti itu? Nah, dari situ Bapak Ibu, hanya satu bab yang dipelajari oleh anak, satu bab. Tapi ketika kita mendefinisikannya semuanya Bapak Ibu, mereka akan tahu semua. Ini akan mudah, waktunya jenengan itu akan lebih ringan Bapak Ibu. Santai, makanya kalau sudah ngopi bareng, kalau kan akan menggambarnya tak tinggal bilang ini itu aman Pak Yus, karena sudah ada penugasan yang betul. Kalau sejarah, apa pendekatannya sejarah yang paling SKI? Saya pakai peta konsep. Peta konsep gimana Pak? Kalau kita melihat ini tugas individu atau tugas kelompok. Kalau tugas kelompok saya bagi Sultan Al-Din, Sultan Rekayasa, siapa, silakan kamu cari ambil titik di kertas nanti biografinya seperti apa, perannya bagaimana, keteladaannya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, diskusikan, sampaikan, paparkan, guys. Dan jangan lupa sertakan petanya. Jadi Pak, gue bocah gambar, ini tokohnya, ini biografi, ini petanya. Mereka akan menerangkan, ini adalah Sultan Al-Din Shah, hidupnya di Aceh di sini, karena petanya ada di sini. Inilah yang akan yang beliau perannya di dalam dunia Islam seperti ini. Mereka menerangkan, yang lain mendengarkan. Singkat kan? Daripada tidak singkat. Kebetulan guys. Terus mereka, jadi jangan lupa anak fotonya harus disampaikan sampai awal di fotonya real. Jadi anak itu discovery learning jadi mereka menggali informasi discovery learning dan macam-macam kan kita lakukan. Kalau di kanan sejak Rasul sesuai apa enggak sejak Rasul yang kaitan dengan yang di Indonesia berada. Boleh, saya malah pernah film Wali Songo. Pernah, sudah. Jadi saya tugasi anak itu mencari filmnya Wali Songo. Ada yang saya tugasi filmnya waktu itu Abu Bakar karena Mekah, Madinah, Indonesia. Waktu itu kita combine, nonton bareng, identifikasi, tulis, selesai, tak tinggal nonton. Tapi kan kita sudah dibeli YouTube-nya, sehingga saya sudah bisa mempelajari itu. Evaluasinya, iya, untuk evaluasinya betul. Jadi kalau misalnya saya jarak jauh gitu ya, ini saya lagi dinas, tolong difoto pas diskusinya, foto, kemudian pertanyaannya seperti apa. Pada saat saya ketemu, kita akan diskusikan kembali penguatan itu. Diskusikan, ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Begini, mau diskusi lagi? Next. Kemudian asesmen. Nah, Bapak Ibu, tadi Bu Yuni ada asesmen apa tadi yang ditulis di modulnya juga tadi apa? Asesmen yang benar tulis di modulnya itu apa? Kali. Nah, kadang ditutup laptopnya, kembali lagi. Iya, masuk. Iya, masih.
Bapak Ibu sudah tahu bedanya formatif dan sumatif? Ya. Sudah. Kalau formatif Proses. berarti nek jiko pamane ulangan janjian itu termasuk formatif atau sumatif? Sumatif kalau di akhir bab. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau di dalam bab namanya formatif. Jadi sumatif sebenarnya dari rapor jadinya itu ada sumatif 1, 2, 3, 4, 5 karena kita berdasarkan ruang lingkup. Terus ini sudah bentak gitu. Kenapa? Tidak masuk. Yang masuk tidak masuk. Itu hanya untuk memetakan net. Artinya dalam tadi. Artinya dalam. Ruang itu misalnya. Saya sumatif itu. Yang formatif tadi. Kalau formatif itu kan untuk mengetahui proses belajar. Proses belajar. Kadang-kadang orang baru-baru jangan sekali ulangan nggak apa-apa. Ulangan ya itu ya. Ya, ulangan ya. Tapi kadang-kadang jalannya kita ulangan dari kan dua bab. Ya. Sama itu. Ayo. Ulangan Itu ulangan dari kayak guna buku ulangan dari itu lomba pakai ulangan. Lomba pakai ulangan dari. Iya kan? Ajaran itu tidak seperti itu. Jadi yang formatif itu untuk mengetahui apakah proses pembelajaran ini sudah bisa dilanjutkan atau belum. Kalau sumatif untuk mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik dalam satu ruang lingkup, maksudnya satu elemen. Lain-lain. Jadi kalau sumatif itu untuk mengetahui ketercapaian di tiap ruang lingkup atau bab atau elemen. Ngomong. Kalau misalnya asesmennya adalah sumatif akhir tahun, berarti ya nilai yang ujian akhir itu Pak. Jadi hasil ulangan itu berulangan nggak nih? Ini pulau di ulangan. Akhir tahun tapi kan digambarkan dari awal kan makanya. Iya. Tapi itu dijadikan moderator diri Pak. Oh gitu. Ada sumatif itu nanti tergantung nilainya itu loh ya, nilainya sama itu operator yang juga loh ya. Misalnya ini ada sumatif 1, 2, 3, terus nanti ada sumatif akhir. Sumatif akhir itu pas memang menilai akhir semester. Atau kalau nanti dia akhir tahun, nah, itu berarti ya yang dirapotkan itu ada sendiri kolomnya. Oh, sekarang berapa Pak? Itu mulai bayaran rapotnya kan baru di launching kan? Yang bisa bayar no kan baru di launching ya? Ya apa? Iya. Oh, sebab kalau nggak usah mikir mau bikin. Kalau yang mati berarti nilai tugas. Lebih ke apa? Tadi kan kita mengalami pendekatan ini ya. Diferensiasi itu lebih ke formatif sebenarnya. Lebih ke formatif. Lah, pembelajaran lingkungan yang sekarang itu Bapak Ibu itu diperlukan pada ujian formatif itu bersifat Di menurut kamu berarti aku tidak ada ngasmeter tidak ada ya? Ada itu dianggap sebagai sumatif. Itu sumatif, namanya sumatif boleh mau kepada kamu gitu. Nah, itu tidak ada kekasihan yang Ada. Ini semuanya ada. ada. Aku sudah mau. Oke. Bapak Ibu asesmen ini tadi. Kon, kamu ngeberin. Tahu Dimasukkan di asesmen. Bagaimana Bu caranya? Caranya dalam pembuatan rubrik penilaian. Bu Yuni nih. Bu Yuni kan gitu loh. Jadi bukan. Nggak mau kasih support deh. Bapak Ibu, kita kan tidak hanya menilai COVID, kan ada ketahuan, ada sikap kan yang harus kita nilai. Nah, profil belajar Pancasila itu kita gunakan untuk ini, untuk penilaian sikap. Bapak Ibu pernah nggak nemui anak dosa nggak betul jelas kalau pelajaran, tapi dia memang lomba-lomba. Ada ya. Nggak pernah masuk berbekal lomba. Bagaimana dengan nilainya jenengan Bapak Ibu? Apakah jenengan akan memberikan nilai apa adanya? Tidak.
Jadi kan harus menilai dari profil pelajar Pancasilanya. Kenapa? Misalnya dia gak kalau pelajaran sowik regane atau pasti berapa? Apakah nanti di dalam pelajaran agama dia tidak dapat nilai? Dapat nilai nggak? Dapat. Dari mana dia dapat? Dari dimensi apa Bapak Ibu? Profilnya, iya profil yang keberapa coba? Dimensi yang keberapa? 28. Ini kan ngene Pak, kok belajarnya awalnya dhewe? Iki wae masalah ya. Jadi ngene, kok dimensi itu bertahap mau kan? Kalau belajar bertahap, mosok aku sinaunya 10 dino juga enggak harus dino. Ini nanti gini Pak, kita akan memotretnya dari sini. Dimensi P3 itu diturunkan menjadi elemen, diturunkan lagi jadi sub elemen. Mana? Kelihatan dimensi. Dimensi P3 ada elemen, ada sub elemen. Nanti malah kita kasih. Dimensi profil pelajar Pancasila tadi ada berapa Bapak Ibu? Nah, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Ngono iki lagunya beda-beda itu ya. Aku kok ahli. Aku harus apa lagi? Ya, jadi nanti wes apa? Dimensi pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman. Kemudian terus gotong royong. Apalagi? Mandiri, kreatif, nalar kritis, kebinekaan. Ini nanti Bapak Ibu di breakdown lagi jadi elemen beriman dan bertakwa itu Bapak Ibu. Salah satunya adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini Bapak Ibu salah satunya di elemennya adalah akhlak kepada negara. Jadi di sini kayak iso gak biji, panggang biji. Akhlak kepada negara. Negara apa? Jadi kalau pasti dan kalau otomatis itu nasionalis loh. Itu yang jadi lomba-lomba lain juga saya pendapat coba. Ya Munio, pencak itu masuk kategori apa? Coba dari sini. Kreatif, pencak kreatif. Mandiri. Kalau pendidikan benar apa? Mandiri. Kok bisa mandiri kenapa? Oh, mandiri kan Bu. Dia akan bisa masuk di dalam penilaian ini Bapak Ibu. Akhlak juga. Dan lomba diakhlak pada sesama tuh. Berapa sampai materi? Kan ini dapat sampai novel kan? Pas tadi novel di situ. Kalau mandiri, kalau dia dari potensi dirinya, karena dia menguatkan potensi yang sudah dipunya, berarti dia mandiri. Kalau memang dia membawa nama harumnya sekolah, berarti kan dia berakhlak kepada sekolahan. Akhlak pada sekolah nggak ada, akhlak pada sesama, akhlak kepada pimpinan, kan begitu. Masuk Pak panggilannya tadi. Ada dimensinya apa, kemudian elemennya apa. Jadi kitabnya tetap pedoman Peri. Tapi kalau terkait dengan capaiannya, iya. Kalau yang saya bilang pada yang sering ikut lomba, kami memahami tidak tatap muka, tentunya memang dari rekomendasi. Tapi pastinya tugasnya alat tugas. Betul. Jadi Bapak Ibu, jadinya kan kamu toh, saya tadi Pak kita ngomongkan profil pelajar Pancasila. Di sini kan ada sikap Bapak. Kamu bocah itu ikhtiar kerja, walaupun seberapa pun dia dapatnya
kasih penghargaan mereka. Dia sudah ikhtiar melakukan. Walaupun salah, karena kita tidak boleh menilai anak dengan setia, karena anak itu memiliki potensi dia di dalam pembelajaran dia. Jadi kalau anak tidak ada yang bodoh, tapi dia pandai dalam skillnya masing-masing. Dia memiliki potensinya masing-masing, memiliki kelebihan di potensinya masing-masing. Oke, Pak. Kalau anak itu dari mulai pembelajarannya tidak sampai kebanyakan skill yang lain, apakah namun tidak tercapai pembelajaran? Caranya dengan untuk memenuhi pencapaiannya dan dengan penugasan, menangani penugasan. Bisa ada, tapi bisa sampai tugas, misalkan BKS dalam saya sampai 200. Berarti tidak ada anak yang lulusan. Tidak ada. Ingat, di dalam kurikulum merdeka tidak naik kelas atau tidak ada lulus karena pembelajaran, tidak ada. Tidak ada lulusnya. Jadi dalam kurikulum merdeka formal, anak itu semuanya wajib naik kelas ataupun lulus, kecuali hal-hal yang di luar pembelajaran yang menyebabkan dia tidak lulus atau tidak naik kelas. Salah satunya apa? Alfa itu kan bukan pembelajaran. Ini sudah tahapannya dilakukan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, alfa ada kaitannya. Dia tidak masuk 50 kali di sudah. Dia harus mengundurkan diri. Tetapi kalau DNJ kena dibina, kemudian ada perubahan, dan kita tidak boleh Bapak Ibu langsung kemudian dia menjasis harus dikeluarkan, tidak boleh, itu harus proses Bapak Ibu. Kalau ada perubahan, perbaikan, maka kita wajib mengapresiasi. Kita sudah mau masuk setahun Ibu. Coba tanya nanti. Tapi kayak asesmen melok terus, ini kan harus kode kayak suami nggak pura-pura tapi harus ngasih nafkah Ibu. Bukannya orang apa? Oke, Mas, misalkan cara masuk, itu harus ditemui wali murid beserta harus bertemu Bapak Ibu. Itu harus bertemu. Kenapa? Ini nanti namanya masuk ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Wes belajar pakai kamera. Kreatif dari saya. Restitusi. Nanti harus masuk ke materi restitusi. Sudah diajar. Jadi kalau itu harus ditemu. Restitusi ini juga bisa masuk dengan metode lagi namanya coaching. Coaching. Latih. Mulai pertanyaannya masih loncat-loncat. Bernalar kritis dengan nah, diferensiasi itu harus melayani murid. Saya murid mengenai makan. Bu, saya belajarnya sambil makan ya. Boleh apa tidak Bapak Ibu? Selama dia izin, nggak apa-apa. Berasal daripada mati, pada ngobrol. Misalnya gini loh, daripada aku gemeter Bu, aku nanti nggak bisa. Jangan keras Bapak Ibu. Silakan dimakan. Kita makan. Silakan dimakan. Misal Bapak, orang makan saya makan. Santai. Tidur boleh, bukan jadi pagi juga. Tidur boleh kan? Tapi izin Bapak Ibu. Terus caranya Bapak Ibu. Sebelum kita pembelajaran di kelas, saya harus cuma tahu model universitas ini ngomong di ini. Tapi kan di kelas kan biasa kan jadi. Misalnya Bapak Ibu sebelum mengajar, Bapak Ibu harusnya ini materi ini Bapak Ibu. Jenengan sudah belum membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu takkan bertekad di kelas. Kontrak belajar. Iya, orang sama tuh Bapak Ibu kita mulai masuk materi. Keyakinan kelas. Saya tadi ditanya gara-gara ini kok boleh nggak tidur, boleh nggak? Nah, aturan di kelas boleh nggak? Ya boleh. Aturan di kelasnya bisa nggak? Ya boleh. Awal tidak ada jawab. Bu, dan namanya saya kan terlambat, tidak ada kata terlambat. Dengan misalnya, Bu sekarang kita membuat kontrak belajar boleh nggak? Boleh. Misalnya, mana kata diajar pembelajaran PAI dan bagaimana anak-anak boleh tidur? Ya udah, memang kesepakatan boleh tidur. Ya udah. Boleh ngantuk? Boleh.
bersih tapi boleh. Kalau saya batasi. Maksimal 5 menit. Oh, gitu ya. Kan itu menulis. Boleh. Saya sepakatan kelas Bapak Ibu. Jadi misalnya, Bu, apakah belajar boleh sambil makan? Kalau saya tujuh boleh. Ini selesai dan nggak selesai atau kayak semuanya dulu. Oh, itu emang sudah beda Pak. Tadinya di kata-kata itu. Iya. Ada dengan dari itu Pak. Kalau P5 itu, ya saya P5 itu masuk di dalam co-curricular. Co-curricular ini tidak ada sangkut pautnya dengan intrakurikuler. Co-curricular ini yang dinilai adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensinya yang 6 tadi tok yang dinilai. Nanti akan muncul dimensinya apa? Oh, kegiatan global, oh mandiri, oh KP. Nanti muncul elemennya apa? Elemennya apa? Nilainya juga tidak 8 sudah berkembang, belum berkembang sesuai harapan, belum nilainya. Nanti akan bisa mereka. Pembuatan dari P5 ini nggak ada hubungannya dengan kegiatan di kelas kita. Gimana kok bilang ya saya mau bilang kewirausahaan? Ya memang tidak ada hubungannya dengan di kelas. Bisa dipahami ya? Belum ada bilang mengambil sapi berat. Karena memang tidak ada hubungannya dengan kurikuler. Paham ya? Tapi seandainya itu digabung bisa nggak tergantung kemauan semua guru Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Kemarin yang barusan saja kami lakukan kearifan lokal. Saya mengambil tema pokok itu adalah studi wisata Sangiran. Jadi kemarin itu bukan tanpa sebab. Jadi studi Sangiran ini dulu miliknya guru di sejarah. Tetapi ketika kita masukkan ke dalam P5, ya di dalam P5 dan semua guru menyetujuinya, akhirnya kita ambil salah satu alasan. Kenapa kita mengambil itu? Ada alasannya Bapak Ibu, kudu. Jadi kudu kontekstualnya seperti apa? Kalau nggak nyambung kontekstualnya nggak bisa Bapak Ibu. Harus nyambung. Oh, karena anak-anak untuk kearifan lokal anak itu harus tahu budaya masa lalu. Anak-anak itu harus bisa membedakan bagaimana peradaban masa lalu dengan perbedaannya yang sekarang. Ada hubungannya apa tidak? Setelah saya pelajari ada semuanya yang nyambung. Guru yang lain bagaimana? Bisa nggak? Oh bisa. Akhirnya geografi, Munis tak bisa ngira. Guru IPS, saya geografi, guru BP sejarah, geografi. Bagaimana? Kemudian nanti anak-anak akan meneliti tahun-tahun di fosil itu muncul penemuan-penemuan itu boleh Bapak Ibu digali kemudian dijadikan dalam satu pokok pembahasan di dalam proyek. Boleh. Bisa dipahami ya? Upayanya kita akan kita akan lihat bagaimana kolaborasinya. Sifatnya anak itu di dalam mengerjakan tugas sih kira-kira dia ngomong egois apa tidak kan kita masuk Pak di sini. Terus kita belajar fastabiqul khairat. Ketika proyek itu kan ada Pak. Fastabiqul khairatnya kan dia bisa untuk lebih baik kan. Masuk lagi kan fastabiqul khairatnya, tawalunya masuk. Bisa dipahami ya Pak? Oke. Itu salah satu contoh. Aku pakai yang kalau produk Bapak Ibu ini tidak, ini perbedaannya ya, produk dengan proyek. Kalau produk Bapak Ibu tidak perlu ada sistematika. Kalau proyek ini harus ada sistematika Bapak. Artinya proyek itu harus runtut dari awal dia sebelum dibuat sampai nanti hasil akhirnya seperti apa. Itu harus tertulis, terdata, tersebutkan. Makanya hati-hati kalau bilang deh, saya mau bikin pembelajaran berbasis proyek. Wah, iya loh. Saya dulu pernah membuat itu tentang wakaf. Tenang, dasar hukumnya apa? Aku anak tahu.
berproses dari mulai kapan, terus hasilnya kamu wawancara apa, itu harus disebutkan. Nah makanya project yang jenengan sudah buat itu Bapak Ibu mesti ada laporannya apa enggak? Bisa dipahami ya? Kalau produk nggak perlu, dia hanya bikin TikTok, udah itu produknya. Bikin video, udah. Bikin lagu, udah ya itu. Nggak perlu ada ini sistematikanya. Oh, paham kan? Oke. Tapi sama-sama berupa Hasil. Dan lembaga kerja siswa ini lampiran Bapak Ibu manakala dibutuhkan Pak bahaya dalamnya aku jadi yang kita mau belajar ini soal kelas lembar Pak nggak usah dibayar atau ini lampiran itu tidak harus disertakan bahkan bisa aja. iya ini tidak usah disertakan nggak apa-apa jadi kan langsung bunyi LKS lembaga kerja siswa ada di LKS halaman piro-piro beres nggak perlu disampaikan nggak perlu disertakan. Jadi bahan bacaan guru dan peserta didik Bapak Ibu ini hanya untuk agar anak itu terarah di dalam membaca boleh dituliskan Bapak Ibu. Belok nggak apa, apalagi YouTube ya Mas ya. YouTube jangan sampai anak itu sesat kemudian melihat YouTube yang nggak benar. Ini harus disampaikan. Berarti Link itu ditentangkan. berarti link aja. Link. Agar kita misalnya nih Bapak Ibu kita mau dakwah misalnya, materi dakwah, khotbah hadis dan dakwah kelas 11 kan ada. Lah kok jenengan mau cari udah gitu referensi sebanyak-banyak lah kok sebelum wajib Bapak. Wajib wae. Itu Sama. saya pernah itu menemukan anak pakai jenazah bae caranya mau enggak bener. Akhirnya itu ya enggak maksudnya tidak sesuai dengan cara kita. Nah ini kan yang harus kita hati-hati itu kan itu Bapak Ibu maka ada di dalam ini kalau bisa disertakan agar anak terarah. Oh baik saya dibeli saya mau ini. Jadi kok gak podo misalnya praktek sholat SD jadi kan nih boleh YouTube deh mau sholat sih Allah masih bingung ya. Ini misalnya Kalau gitu. sekolah saya ada anak apa ya Pak kalian? Nah, maka Gajinya banyak Pak. gajinya banyak Pak. Ini saya kemarin pas aku ngisi materi ini di SMP sama di balai. Jangan bilang ada Muhammadiyah, jangan bilang ada ESO. Sampai kan belum ngerasa ada saya sebenarnya di kita yang berbeda itu. Jadi kan rasakan. Di LDI Pak, kalau bulan Jumat bisa di sekolah saya. Enggak mau sekolah Jumat ini. Jangan. Mending saya sholat duhur. Iya di sekolah dari apa enggak kalau mau jalanan. Makanya apa mau? Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, maka kita harus mengubah. Artinya mengubah diberikan pemahaman. Kalau dia alirannya seperti itu, agar tidak merembet kepada yang lain. Nah itu Bapak Ibu. Karena dia mungkin akhirnya mempengaruhi. Oh, saya orang nggak sholat Jumat. Dia tidak tahu dasarnya. Ini yang harus Bapak Ibu sertakan. Jadi semua orang disampaikan tadi. Kalau sudah itu tadi bagian dari kognitif Bapak harus tahu Pak. Memetakan ibu cara ini, ibu cara sehingga jenengan yang dari asas itu sampai sholat subuh wajib dan saya mama dia. Akhirnya jimukra, lu mau saya kan sholatnya bagus kok di sini saya nggak pulang karena kita tidak tahu itu. Jangan sampai sini ya. Ya ini lampiran-lampiran dosarium kata-kata sulit Bapak Ibu. Apakah ada yang sulit? Ya jangan ayat yang dijadikan dosarium, ya jangan. Kata-kata sulit saja. Pokoknya misalnya ada tuh Bapak Ibu, oh ambil loh ayat itu ditulis sebagai dosarium. Ini tapi kalau bisa melakukan bapak tulis apa? Benar itu sulit semua bu. Itu karena apa? Saya nggak tahu artinya satu persatu. Dua agama atau nggak bohongan. Saya nggak bilang. Dosarium ini digunakan untuk siapa sih? Ini bukan untuk siapa juga? Guru untuk fitnah. Jadi dosarium itu digunakan yang awalnya mau kesulitan membahas itu nggak penting. Kan mana yang pena itu nggak usah. Dan kalau misalkan oke ini ya, bagus. Nanti kita akan masuk di modul belajar. Jadi Bu Yuni tadi ada yang sudah sesuai, tapi juga ada beberapa yang harus dibenahi. Kemarin sudah dikasih contoh Pak Tunggal loh. Jadi sama.
Baik, silakan dari CP, TP, ATP. Tapi soalnya ya dari CP, TP, ATP sudah kan? Pokoknya yang jikut CP aja salah fasenya. Ini sudah aja pesan saya. Oh, udah CP. Nah, kok fasenya jikut D? Fase 10 fasenya apa? Oh, oke. 11, 12. Nanti untuk mengetahui kelasnya 11, 12 ambil dari mana? Buku guru. Oke, itu dasarnya. Terus TP itu harus memuat apa saja? TP. Tulis lagi ya. Harus memuat TP itu harus memuat ABCD itu ya. Behavior, condition dan degree. Nah, jadi lagi. Kemudian TP nanti akan berhubungan dengan assessment. Oke. Kemudian dari TP itu nanti kita susun menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Betul? Iya, sudah kesimpulan. Ini loh, tak praktek loh. Jadi kalau sudah belajar kita simpulan. ATP. TP tadi itu akan menunjuk untuk asesmen A. Ini Pak, CP di background jadi TP. TP disusun TP 1, TP 2, TP 3, TP 4 ini jenenge ATP. Gabungan dari TP. Zaman dia yang anak silabus. Silabus saya ini Pak. Jenenge ATP. Yang dari negara CP kalau gambarnya buku guru di TP ya TP baru panjenengan gawe ATP di dalam ATP karena ini misalnya TP-nya apa waktunya kapan terus menggunakan penilaian seperti apa sih silabus jadi tanya loh ada istilah sudah ada di guru kan sudah sekolah iya enggak karena di kan kemarin tak saya pakai itu ya teman bisa yang dulu kelas 10 karena yang paling penting sekarang kelas 10 karena semuanya baru melakukan gitu ya. Nah terus kemudian setelah jadi ATP Bapak Ibu TP tadi fungsinya adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam pembuatan asesmen. Dua bahasa Inggris. Asesmen itu ya penilaian dan pengukuran. Nah, asesmen itu penilaian dan pengukuran. Jadi penilaian ada di dalam asesmen. Pertanyaannya apa nggak untuk ini? Rumusnya nanti kayak kami. Bukan kayak apa? Kalau pakai Ini hebat. Jadi di dalam asesmen itu ada penilaian, ada pengukuran. Nah, penilaian bagian dari asesmen. Nah, jadi nanti kalau yang dimasukkan di rapor itu boleh dikasihkan. Tapi benar mengerti dasar itu. Kok yang orangnya tidak ngerti awas itu, itu disingkat-singkat. Nah, dasarnya itu Pak. Jadi yang setara karena kita ingin menghindari tidak terlalu banyaknya ngaji. Kemungkinan yang paling mungkin Pak, satu lingkup materi itu tidak iso bojo mau TP lah dalam lingkup materi ya. Ya kalau bisa ya 5 4 nih. Tidak tahu ada saya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti asesmennya kita akan lihat. Gawenya nilai Pak, penilaian. Pinter. Dengan aku bicara ini. Ulangan 1 untuk 4 bisa. Iya kan? Hasilnya 1 tapi tidak apa-apa kan itu. Itulah hasil pribadi dan golongan ya. Oke. Sudah, silakan Pak dulu saya tak carikan berapa kata kuncinya apa, topiknya atau materinya apa, kemudian penjelasan singkat itu menceritakan materinya sedikit. Nah itu ini contoh dalam pembuatan ATP. Mau dibuatkan. Ya. Jadi ini ya di dalam ATP seperti itu Bapak Ibu. Materi ini sudah diberikan kan? CPP, ATP itu sudah tahu? Sudah tahu?
dari kemudian yang jelaskan dulu. Ini dan penyusunan CPTPATP saja. IS Bapak Ibu, kalau kita belum terbiasa membuat modul aja, lebih baik menggunakan ini Bapak Ibu, apa? Panduan saja. Panduannya misalnya ini informasinya apa, desain lagi, belum terjadi. Nek wis paham ngono, jenengan model dari yang bebas saja. Pokoknya sudah paham. Kompetensi awalnya apa? Peserta didik mengenal hijaiyah. Peserta didik bisa memahami hukum bacaan dalam membaca Al-Quran. Peserta didik mampu membaca. Ini karena saya melihatnya tiga model. Sehingga semakin mengenal, ada yang sudah lebih bagus, ada yang ini. Jadi kompetensi awal saya petakan sudah. Kemudian topik pelajaran-pelajarannya adalah mandiri, kreatif, beriman kepada Allah dan beramal mulia. Sarana prasarana, aturan hadis, laptop, HP, buku digital, Google Slide. Karena saya mengirimkannya lewat slide. Kemudian video pembelajaran dan jaringan internet pasti ya. Kemudian target peserta didik ada 3 target. Tapi kan ada target yang reguler biasa, ada yang istimewa, ada yang di bawah. Ini harus tahu Bapak Ibu peserta didiknya modelnya seperti apa. Model yang digunakan, model pembelajaran tatap muka dengan menggunakan metode tilawati. Nah saya pembimbingan juga akan bisa menggunakan tilawati. Bagaimana tilawati? Tilawati yang pernah kita pakai di dulu loh di rumah kan loh. Iya toh, sudah pernah kan? Oh iya. Kalau desain apa? Desain Kamu berarti ya apa sih cibuni? Bumi secara Oh, bumi. Pernah mau bawa sokan. Oh, badan. Badan turunan. Tapi mah, nah sebenarnya goreng jadi sesuaikan aja dengan jenengan. Ya, jenengan apa bu? Gak apa-apa ya, tujuan belajar. Ini Bu ini, jadi saya kasih contoh. Ini tujuan belajar melalui metode tilawati atau tilawati dan pintikin peserta didik dapat membaca surat Maidah 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, tentang etos kerja dengan tampil dan sesuai dengan kaidah tajwid serta terbiasa bertadarus Al-Quran. Itu ada 3 bahkan 3 TP. Tapi kan saya konsepnya tidak kemudian ke koma ya. Peserta didik bisa membaca, kemudian terus sesuai kaidah tajwid dan membiasakan tadarus. Ini kan membiasa membaca. Karena memang setiap pelajaran saya Pak, Al-Quran itu selalu saya baca, karena setiap hari saya baca, setiap pertemuan harus dibaca, tadaruskan. Artinya ini sudah ada 3 penilaian dalam 1 teknik. Siswa bisa membaca, menulis dan menghafal sebagai Artinya itu jadi satu idem satu ini. kalau zaman itu kan itu ya. Nggak boleh. Kalau jadi kan Indikator kan berinci dalam indikator. Dan ini masalahnya ada konsekuensi kalau kasus seperti ini. Melalui metode drill and practice dan metode shortcut, ini metode yang kita caranya. Peserta didik dapat menghafal surat Maidah dan hadis tentang itu. Melalui buku e-learning, peserta didik ini karena saya menggunakannya satu modul untuk beberapa kali pertemuan. Di situ saya ada e-learning, kemudian discovery learning. ini 1 bulan Dalam satu berapa kali tatap muka? dalam beberapa kali pertemuan. Begitu ya. Tujuan pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan bakat dan minat serta proses pembelajaran siswa, maka peserta didik mampu menganalisis dan menguatkan pemahaman kompetensi karena saya berdasarkan pada prodi diferensiasi prodi. Nah ini untuk melihat bentuk karya. Jadi ya bapak-bapak ibu bentuk karya. Misalnya anak-anak itu membuat kelompok akhirnya dari itu tulisannya itu kan di apa itu ditulis di kertas, kemudian nanti ditempel identifikasi hukum bacaan.
Ini yang akan saya lihat. Karena saya berpendekatan pada produk. Akhirnya tidak ada apa yang tidak punya nilai, asalkan dia mengikut kelompokan. Mudah kan kita membuat nilainya? Nah, melalui pembelajaran yang bersama, UKBP dapat menumbuhkan nilai-nilai dan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contohnya, pengalaman kemana? Biar ada bedanya nanti dengan begini. Ini pertanyaan kemarin. Apa saja pembacaan? Mengamati bertemu dengan Indonesia ya, dan besok. Apa mengamati Indonesia ya menjadi berapa pembacaan? Ya belum, ikhlas, ngomongin Pak. Mengapa Allah itu memerintahkan manusia untuk berkomunikasi dalam kebaikan? Kita biar tahu sebenarnya urip di masyarakat itu mereka tahu kita itu belum boleh asalkan ada kodenya, ada etikanya. Persiapan pembelajaran, menyiapkan pembelajaran, menyiapkan instrumen, kegiatan pembelajaran. Semuanya diberikan tes-tes yang terdiri soal ibadah dan IC. Biasanya di akhir perubahan ini remedial, refleksi, kembali aja. Jadi kalau perlu dijelaskan, rangkai saja tidak boleh. Terus di remedial juga begitu. Kegiatan remedial dikatakan misalnya apa? Untuk penguatan Al-Quran dilakukanlah pembelajaran BPI, dilakukanlah pemasaran daya. Tulis ya. Oh ini ada teks itu aja. Kalau misalnya juga ada foto di KPK, foto pas